Rizkia, kelas 6A3 NPM 2018 10 11 5168. Mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dengan dosen Ibu Anggrayani Haryani Putri, SHMH. Di video ini saya akan menganalisa sebuah kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak dengan judul seorang anak di Aceh dianiaya dan dipaksa mengemis oleh kedua orang tuanya. Kasus ini terjadi di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, Aceh. Jadi orang tuanya ini bernama Uli Grafita dan Muhammad Ismail yang mengeksploitasi MS menjadi mesin pencari uang lewat mengemis. Perbuatan ibu kandung dan ayah tiri ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Namun uang hasil mengemis sang anak malah untuk membeli sabu dan bermain judi. Hasil tes urin menyatakan ibu kandung korban positif memakai narkoba. Perlakuan yang didapat MS awalnya masih berupa cubitan keras di bagian paha hingga memar jika tidak mau mengemis. Saat itu korban masih berumur 6 tahun. Tergiur dengan hasil mengemis anaknya, ibu kandung korban mulai membuat patokan. MS tidak boleh membawa pulang uang kurang dari 100.000. Pada tahun 2018, korban bersama kakak kandungnya mengemis. Akan tetapi pada saat itu keduanya tidak menghasilkan uang sesuai target, sehingga Uli Grafita marah dan memukuli korban dengan tali rem sepeda hingga luka memar. Setelah itu, penganiayaan terhadap korban juga terus dilakukan. Bahkan korban sempat dipukuli dengan gelas kopi hingga kepala korban mengeluarkan darah. Korban saat itu hanya diam sambil membersihkan darah dengan tisu hingga lama-kelamaan luka korban sembuh dengan sendirinya. Pada awal 2019, korban enggan pulang ke rumah karena uang yang ia dapat kurang dari target yang ditentukan. Dalam kebingungannya itu, ia berpapasan dengan Ismail. Setelah menampar korban beberapa kali, Ismail menyeret korban ke rumah, lalu mengikat korban dengan rantai besi selama 4 hari lamanya. Rantai yang mengikat kaki korban diinjak-injak oleh Ismail hingga korban merasakan sakit dan memar. Pada hari yang lain, para pelaku pernah memalu MS. Pada hari Senin pagi, tanggal 16 September, korban sempat kabur dari rumah. Malam itu, korban pulang ke rumah dengan membawa uang hasil mengemis hanya 60.000. Saat tiba di rumah, ia melihat kedua orang tuanya ini sedang beristirahat, maka ia ikut beristirahat sebentar. Sekitar pukul 5 pagi, ia terbangun dikarenakan ia takut dimarahi dan dipukuli oleh kedua orang tuanya ini. Dan korban keluar dari rumah untuk menuju ke rumah kakek kandungnya. Pada hari Selasa, tanggal 17 September sekitar pukul 6 pagi, korban sedang beristirahat di rumah temannya di kawasan Pusong. Tiba-tiba ayah tirinya ini datang dan langsung menarik korban, menampar dan membawa pulang korban ke rumah serta mengikat korban dengan rantai saat tiba di rumah. Perlakuan kejam kedua orang tua ini dilaporkan oleh tetangga korban kepada seorang personil Babinsa Koramil Banda Sakti pada Rabu tanggal 18 September sore hari. Selanjutnya, personil Babinsa ini berkoordinasi dengan pihak Polsek Banda Sakti dan kasus ini diungkap oleh anggota TNI Kodim Aceh Utara, Serda Maulana, pada hari Rabu 18 September 2019. Babinsa Koramil Banda Sakti tersebut mendapatkan informasi korban MS sedang dirantai di rumahnya. Setelah menyelamatkan anak tersebut, kedua orang tuanya yang diduga pelaku dibawa dan diserahkan di Polres Lok Sumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban, polisi menemukan banyak bekas luka di kepala dan tubuh bocah itu. Karena dugaan penyiksaan terhadap korban sudah terjadi saat bocah tersebut masih berumur 6 tahun, pada kasus ini polisi juga mengamankan barang bukti seperti 2 rantai, gelas, hingga palu yang diduga untuk menyiksa korban. Sedangkan untuk korban tersebut telah dititipkan pihak kepolisian kepada Dinas Sosial Lok Sumawe. Jadi analisa dari kasus tersebut, pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian anak terlebih dahulu. Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Maka dari itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Hak
anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Hak yang seharusnya anak dapat sesuai dengan prinsip perlindungan anak yaitu pertama, non-diskriminasi, bermakna bahwa semua anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial, dan sebagainya. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak, maka anak-anak harus dilibatkan. Kemauan anak harus menjadi dasar utama pembuatan kebijakan itu sendiri. Namun jika pendapat anak tersebut tidak rasional, maka itu tugas orang dewasa untuk memberikan pemahaman yang baik sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka. 3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan ini menjelaskan tentang jaminan terhadap kelangsungan hidup anak. Artinya, segala potensi yang akan membahayakan anak harus diminimalisir di setiap lingkungan rumah, sekolah, masyarakat. Yang keempat, mendengarkan pendapat anak merupakan salah satu bentuk pola asuh yang mengedepankan partisipasi anak untuk menjamin seorang anak tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Selanjutnya, hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu 1. Pasal 6. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Yang kedua, Pasal 9 ayat 1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Ketiga, Pasal 9 ayat 2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dan kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Keempat, Pasal 9 ayat 3. Selain mendapat hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1A, anak penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Yang kelima, Pasal 14 ayat 1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Yang keenam, Pasal 15. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata, 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial, 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, 5. Pelibatan dalam peperangan, dan yang keenam, kejahatan seksual. Di dalam kasus ini, MS berusia 9 tahun sehingga MS dikualifikasikan sebagai anak di bawah umur. MS tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapat sebagai anak. MS malah mendapatkan perlakuan yang keji dari kedua orang tuanya. MS dipaksa mengemis oleh ibu kandungnya Uli Grafita dan ayah tirinya Muhammad Ismail sejak ia berumur 6 tahun. Dan korban pun sering mendapatkan kekerasan dari kedua orang tuanya. Macam-macam bentuk kekerasan pada anak, yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan secara sosial, kekerasan secara psikologis, dan kekerasan secara seksual. Bentuk kekerasan yang dialami MS berupa kekerasan fisik, yaitu cubitan keras di bagian paha hingga memar jika MS tidak mau mengemis, lalu memukul korban dengan tali rem sepeda hingga luka memar karena uang hasil mengemis yang ia dapat kurang dari target, lalu dipukul dengan gelas kopi hingga kepala korban mengeluarkan darah, dan diikat dengan rantai besi serta diinjak-injak rantai tersebut hingga korban merasakan sakit dan memar karena MS sempat kabur dari rumah. Orang tua MS, Uli Grafita dan Muhammad Ismail, melakukan penganiayaan terhadap MS karena MS tidak mau disuruh mengemis dan membawa uang hasil mengemis kurang dari target. Uang hasil mengemis MS malah untuk membeli sabu dan bermain judi oleh kedua orang tuanya itu. Bentuk kekerasan anak sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak itu dapat disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah terbukti melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan, maka dilakukan penahanan terhadap tersangka atas dasar perkara KDRT. Uli Grafita dan Muhammad Ismail diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau membayar denda paling banyak 200 juta rupiah.
Keduanya dipersangkakan dengan pasal 88 junto pasal 76 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 44 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pasal 65 KUHP. Pasal 88 yang berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf I, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A atau kekerasan fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Pasal 45 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B kekerasan psikis dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Lalu pasal 65 KUHP, dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Dan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Dalam kasus ini, MS mendapat perlindungan khusus karena MS sebagai anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan anak korban kekerasan fisik yang terdapat di dalam pasal 59 ayat 2 huruf D dan huruf I. Perlindungan khusus merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu pemberian bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban, penangkapan pelaku dengan bukti permulaan, pemberian bantuan lain berupa layanan kesehatan, upaya rehabilitasi, dan serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan sekolah-sekolah dengan bekerja sama melalui aparat kepolisian agar masyarakat lebih memahami mengenai KDRT dan hak-hak anak. Penyebab terjadinya kekerasan pada anak di dalam keluarga. 1. Orang tua mengalami perlakuan salah atau trauma pada masa anak-anak. 2. Orang tua yang agresif dan emosional. 3. Orang tua tunggal. 4. Pernikahan dini dan belum siap emosional dan ekonomi. Yang kelima, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang keenam, kemiskinan dan tidak mempunyai pekerjaan. Yang ketujuh, jumlah anak banyak dan keluarga besar. 8. Adanya konflik dengan hukum. Yang kesembilan, ketergantungan obat, alkohol, atau sakit jiwa. Dampak dari kekerasan pada anak. Yang pertama, emosi. Anak menjadi sulit berinteraksi dengan orang lain dan cenderung melakukan tindakan berbahaya. Lebih sering marah, sedih, sulit tidur, bermimpi buruk, ingin melukai diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Yang kedua, penurunan fungsi otak. Efek kekerasan pada anak juga dapat mempengaruhi struktur dan perkembangan otak hingga terjadi penurunan fungsi otak di bagian tertentu. Hal tersebut berpotensi menimbulkan efek jangka panjang mulai dari penurunan prestasi akademik hingga gangguan kesehatan mental pada saat dewasa. Yang ketiga, tidak percaya diri. Anak yang menderita penganiayaan cenderung kurang percaya diri dan tidak percaya kepada orang dewasa. Mereka tidak bisa mengungkapkan perasaan yang sebenarnya sehingga mengalami gangguan dalam mengendalikan emosi. Yang keempat, trauma. Trauma kekerasan adalah salah satu faktor risiko dari gangguan kecemasan dan depresi. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.